Tommy on the beat, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat datang di podcast kami di mata kuliah Realistic Mathematical Education atau RME. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot mengenai dua konsep penting dalam RME, yaitu Emergent Modeling dan Iceberg Model. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ui Sumiati, mahasiswa S2 Pendidikan Matematika. Dan hari ini saya akan membahas tentang Emergent Modeling. Dan perkenalkan, nama saya Sinjayu Ajani, mahasiswa S2 Pendidikan Matematika. Dan hari ini saya bakal bahas mengenai Iceberg Model. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi tetap akademis ya. Jadi teman-teman bisa dengerinnya sambil nunjuk kopi, sambil beres-beres rumah, atau sambil scroll Shopee juga nggak masalah. Yang penting kita fokus mendengarkan ya. Kalau kita bicara RME, hal yang paling sering muncul adalah penggunaan konteks ya teh. Tapi konteks ini cuma pintu masuk aja. Hal paling esensial dari RME sendiri adalah bagaimana murid dapat memindahkan pemahaman kontekstual menuju matematika formal. Dan disinilah Emergent Modeling dan Iceberg Model hadir sebagai peta perjalanan. Yang satu menggambarkan struktur pemahaman atau vertical structure, dan yang satu lagi menggambarkan perkembangan model atau horizontal development. Jadi untuk Emergent Modeling itu sendiri sebenarnya konsep yang memang sering disebut-sebut dalam RME. Sebenarnya maksudnya apa sih teh? Jadi Emergent Modeling itu adalah proses bagaimana model yang awalnya berasal dari konteks bisa berkembang menjadi model yang lebih formal melalui aktivitas murid sendiri. Intinya model itu muncul dan berkembang. Jadi kayak naik level ya teh. Dari mulai model sederhana ke model yang lebih matematisnya. Dan yang menariknya di sini, model ini tuh tidak diberikan oleh guru ternyata, tapi dari aktivitas muridnya sendiri ya teh. Betul Senja. Terus ya, ada 4 level perkembangan model. Ini mirip dengan iceberg, tapi lebih fokus pada transformasi modelnya. Yang pertama, situasional, model yang benar-benar terkait konteks. Yang kedua, referensial, mulai mengacu pada strategi yang digunakan oleh murid. Yang ketiga, general, bisa digunakan di konteks lain. Dan yang keempat adalah formal, sudah menjadi simbol matematika yang abstrak. Contohnya, misalkan murid membandingkan harga buah, mereka bikin tabel harga per kilogram, itu situasional. Mereka menemukan pula kenaikan harga, itu adalah referensial. Mereka menyadari hubungan yang konsisten, itu adalah generalnya. Terakhir, mereka menghubungkan dengan rasio A berbanding B, itu adalah formalnya. Berarti dua konsep ini nyambung ya teh? Nyambung dong. Terus ya, Emergent Modeling sangat terkait dengan desain research. Dalam desain research, kita merancang konteks berupa HLT. Kemudian mengamati bagaimana model murid muncul. Kemudian menganalisisnya dalam retrospektif analisis. Lalu menyempurnakannya dengan Local Instruction Theory atau LIT. Wah, ternyata menarik ya teh emergency modeling ini. Betul Senja, sekarang giliran Teteh yang ingin tahu mengenai iceberg model. Senja, sebenarnya apa sih iceberg model dalam RME itu? Jadi gini teh, kalau di RME, iceberg model itu konsep yang menggambarkan bahwa pemahaman matematika itu kayak gunung es. Coba bayangkan ya, gunung es di lautan. Bagian yang kelihatan itu kan cuma 10%, itu pun hanya bagian puncaknya aja. Nah, di matematika ketika di kelas seringnya muncul yang kelihatan itu hanya 10%-nya aja, baik berupa rumus, persamaan, maupun simbol, tanpa pernah menunjukkan 90% itu mengenai proses berpikir di bawahnya. Kayak analogi, murid biasanya langsung disuruh pakai rumus, padahal mereka belum punya bagian bawah gunung esnya ya. Nah, itu dia teh. Makanya RME ini mendorong proses guided reinvention. Jadi, iceberg model ini bukan hanya berkaitan dengan emergent modeling aja teh, tapi juga dengan guided reinvention-nya.
Jadi, murid harus diajak melewati beberapa lapisan dulu, mulai dari situasi kontekstual, model of, model for, lalu yang terakhir formal matematiknya. Jadi, tidak langsung dari konteks lalu ke rumus. Betul, rumus itu puncaknya aja teh. Proses berpikir bawah permukaan itu yang paling penting supaya murid itu dapat maknanya. Seperti itu ya. Lalu, ada apa saja di dalam Icebook model itu, Senja? Dalam RMS sendiri, Icebook model itu terdiri dari 4 lapis atau 4 level, dimulai dari level yang paling dasar atau di bawah permukaan gunungnya sendiri, lalu naik ke puncaknya. Untuk levelnya sendiri, yang pertama itu situational level, di mana murid ini berinteraksi dengan konteks nyata. Yang kedua, referensial level, di mana ketika di sini muncul representasi seperti gambar, tabel, maupun diagram. Dan yang ketiga, general level, di mana representasi ini mulai mengarah ke bentuk abstrak. Dan yang terakhir, formal level, di mana di bagian ini tuh puncaknya yang mana nanti siswa akan menemukan notasi matematis ataupun rumus ataupun bisa aja prosedur formal. Dan disinilah banyak pembelajaran konvensional yang salah arah karena langsung lompat ke formal level tanpa memberi pengalaman 3 level sebelumnya. Betul teh. Nah kalau misalkan kita contohkan ya, bayangin deh, teteh itu punya kue lapis legit. Lalu teteh potong nih kue itu jadi 4 bagian, terus dibagi ke teman-teman yang lainnya. Nah proses itu dinamakan level situasional. Lalu teteh buat gambar kuenya yang tadi dibagi 4. Itu namanya level referensial. Nah, dari gambar yang teteh buat itu, nanti teteh akan menyadari bahwa oh ini tuh 1/4. Ketika teteh berpikir seperti itu merupakan level general. Setelah itu, baru deh bisa melakukan operasi pecahan. Dan ini dinamakan dengan level formal. Dan perjalanan ini harus dialami, bukan dihafalkan aja ya. Betul teh. Jadi murid itu sebelum paham mengenai rumus, ia harus mengetahui maknanya seperti apa. Dan itu adalah tujuan dari adanya Icebook model dalam RMET. Berarti kalau kita kaitkan ya dari 2 hal yang kita bahas ini, emergent modeling menjelaskan tentang mekanisme bagaimana model itu berkembang, sedangkan Icebook lebih ke visual dan struktural. Iya teh, lalu kedua-duanya ini menekankan bahwa murid harus mengalami dulu, bukan langsung dikasih teorinya. Kalau Senja lihat, tentang Icebook model menjelaskan proses perubahan model mulai dari bawah ke atas yang ada di gunung es itu. Sedangkan untuk emergent modelnya itu sendiri memberikan gambaran tentang kedalaman pemahaman murid. Oke, Teteh setuju emerging modeling itu seperti perjalanan naik ke puncak gunung es, dan Icebook memberi kita gambaran struktur lapisan yang dilewatinya. Jadi, guru itu perannya bukan hanya membeli rumus, tapi mendesain konteks dan aktivitas yang bisa memunculkan model-model itu sendiri. Wah, ternyata pembahasan kita sangat menarik ya teh. Dia Senja. Buat kalian pendengar podcast kami, coba kalian jawab dan renungkan pertanyaan refleksi ini. Yang pertama, level mana dari Icebook model yang menurut kalian ini yang paling sering dilewati di kelas? Dan yang kedua, model apa yang pernah muncul dari aktivitas murid dan bagaimana kalian melihat model itu berkembang? Oke, jadi itu dia pembahasan kita hari ini tentang bagaimana emergent modeling dan Icebook model ini bekerja sebagai 2 pilar dalam RME. Kita sudah melihat bagaimana pembelajaran matematika yang bermula dari konteks nyata bisa berkembang secara alami menjadi model situasional, lalu model referensial, hingga akhirnya membawa murid pada pemahaman formal yang lebih abstrak. Baik, terima kasih sudah menyimak podcast kami. Semoga pembahasannya memberikan insight baru tentang RME. Tetap semangat mengajar, tetap semangat belajar, dan tetap kritis dalam melihat proses pembelajaran matematika. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.